Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati pembina YPSA Buya Dr. Andes Haji Sofyan Ras AKMM, Ketua Umum YPSA Ummi Hajah Ramawati Sofyan Ras, Sekretaris Umum YPSA Miss Hajar Rizky Fadilah Ras MC Psikolog, Ibu Ketua Harian Bu Adaratul Hasanah SPD MSOS, Kepala Departemen, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta seluruh staf yang hadir pada hari ini, khususnya internal kita yaitu Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah. Dan yang kami muliakan pada hari ini ya sudah hadir bersama kita narasumber yang akan memberikan pencerahan ya tentang bagaimana seorang guru dapat menghasilkan atau menulis karya ilmiah, yang karya ilmiah itu nanti kalau bisa kita terbitkan di jurnal bereputasi. Dan sudah hadir bersama kita pada hari ini seorang doktor ya, lulusan S3 dari De Montfort University, Leicester, United Kingdom, dari Inggris ya, yaitu Bapak Suherman ST MCom PhD. Selamat datang Pak Suherman. Sebetulnya Pak Suherman ini ya beliau ini juga adalah keluarga besar YPSA karena dulunya pernah mengajar di kelas lower secondary dan upper secondary ya waktu itu ya, untuk mata pelajaran fisika. Nah, jadi sudah pernah mengajar di YPSA sebelumnya. Nah, jadi sudah bukan suasana yang sangat baru, tapi adalah suasana untuk kembali mengakrabkan diri, kan seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya pada hari ini ya kita nantinya akan diberikan oleh Pak Suherman ya mengenai apa sih karya ilmiah ya, dan bagaimana guru-guru bisa menulis karya ilmiah. Nah, tapi sebelum itu ya, untuk memulainya maka mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum dimulai, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Suherman, ketika Bapak dan Ibu punya pertanyaan, sistemnya ini kita buat santai ya, kita buat santai. Jadi walaupun nuansa akademik yang cukup serius pembahasannya, tapi kita berharap suasana yang kita hadapi ini suasana santai. Jadi kalau misal tiba-tiba ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung angkat tangan, maju ke depan dan bertanya. Ya, jadi tidak perlu menunggu sampai ada sesi pertanyaan. Nah, jadi kita lebih santai. Ketika mungkin di situ teringat, ini pengen nanya nih ya gitu. Takutnya nanti udah selesai lupa bertanya kan gitu, ya kan? Nah, jadi kita santai aja, tapi serius kan gitu. Santai, serius, sukses. Nah, itu dia S3 ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya narasumber kita ini, karena kalau tak kenal maka tak sayang katanya kan gitu kan. Nah, jadi ini kita berkenalan dulu ya. Nama beliau adalah Suherman, tadi saya sudah sampaikan, Suherman ST MCom PhD. Nah, jadi kalau kita lihat dari riwayat pendidikan beliau, S1-nya di Universitas Sumatera Utara, kemudian S2-nya di Royal Melbourne Institute of Technology Australia, kemudian S3-nya tadi di De Montfort University Leicester UK ya. Nah, jadi alhamdulillah beliau ini kebanyakan sekolahnya tuh banyak juga udah di luar negeri. Nah, yang kemudian ya, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Nah, dia Ketua Departemen, ada yang bilang juga Kaprodi gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, beliau juga sudah menghasilkan ya banyak penelitian, kemudian juga yang pasti banyak karya tulis ilmiahnya.
ya, karya tulis ilmiahnya sudah banyak. Nah, nanti mungkin Pak Suherman bisa menyampaikan ya, mungkin dari segi Google Scholar ya, Google Index-nya indeksnya ya kan. Nah, tapi Bapak dan Ibu sekalian nanti tidak perlu khawatir, jangan dianggap berat suasananya ini ya, karena jangan langsung berpikir, mungkin sebagian di sini ada yang udah jadi dosen juga. Kita nggak minta Bapak Ibu langsung buat karya ilmiah yang harus diterbitkan dengan indeksnya Scopus, nggak perlu ya. Tapi kenapa kita memandang ini perlu ya, karena ketika kemarin proses akreditasi ya, ini termasuk salah satu yang kurang ya. Nah, jadi kita lakukan hari ini, yang kita lakukan hari ini adalah untuk kebermanfaatan 5 tahun ke depan ya, karena nanti ketika nanti 5 tahun ke depan dilakukan lagi proses reakreditasi, maka untuk urusan tulis menulis ya, Bapak dan Ibu atau unit-unit sekolah kita itu sudah beres urusan untuk itu. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya ya, banyak manfaat dari menulis karya ilmiah. Dan nanti Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti akan lakukan pembaruan sistem manajemen SDM kita juga. Ini akan menjadi salah satu syarat ya, salah satu syarat nanti misalnya untuk naik grade dan segala macamnya. Ini jadi salah satu penilaian. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap jangan jadikan ini beban, tapi jadikan ini peluang ya untuk berkembang, peluang untuk memaksimalkan potensi Bapak dan Ibu sekalian menuju yang terbaik. Karena ini gunanya nanti bukan cuma sama Bapak Ibu, tapi juga nanti sama siswa kita. Nah, siswa kita ya, supaya kenapa dibuat seperti ini? Siswa-siswa kita tuh banyak yang ikut penelitian. Nah, sayang kan, hari ini aja berangkat sebanyak 5 tim. Ya kan, 5 tim ada 5 judul. Itu bisa jadi tulisan 5 judul. Nah, itu bisa Bapak Ibu garap. Satu judul ya, satu judul penelitian nanti bisa jadi beberapa tulisan kan gitu ya Bang ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya tinggal nanti bekerja sama dengan Diki selaku guru penelitian ya, dan nanti satu jurnal bisa beberapa nama. Nah, seperti itu ya, satu jurnal itu nanti bisa beberapa nama. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana mengencourage, memotivasi Bapak dan Ibu semuanya untuk menulis. Karena dengan menulis ya, Bapak Ibu nanti sudah membaca, sudah meneliti, dan juga sudah menuangkan ide ya. Jadi banyak manfaatnya. Apalagi kita seorang guru tidak boleh berhenti belajar. Nah, baik, untuk efisiensi waktu maka podium ini saya serahkan kepada Bang Suherman ya, abang aja saya manggilnya. Udah sering jumpa juga. Nah, jadi kepada Bang Suherman kami persilahkan memberikan paparannya kepada semua kawan-kawan kita yang ada di sini. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah saya balik lagi kemari. Kebetulan tahun 2006-2007 saya juga guru di sini, mengajar O-level sama E-level di mata pelajaran fisika seperti yang disebutkan tadi. Dan alhamdulillah kemarin sebetulnya yang disuruh WR3 itu orang lain, cuma beliau lagi di Jakarta. Karena saya sendiri di USU kerja saya ngumpet. Saya sering kerjanya berondok. Jadi saya kerja di USU dan tidak kerja di mana-mana. Dan paling sering tidak mau ikut-ikutan rame-rame. Karena kerja saya meneliti, ya, jadi saya sering bersembunyi, ya. Tapi ketahuan juga akhirnya disuruh. Jadi tadi sudah diperkenalkan, dan mohon maaf mungkin saya bukan mengajari, hanya sharing saja ya, karena Bapak Ibu mungkin lebih banyak pengetahuannya berhubungan dengan pendidikan. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Sebagai dosen saya sangat menghormati guru, karena kalau dosen gampang Bapak Ibu. Di spek tugas kami itu cuma mengajar, nggak mendidik.
Jadi suka nggak suka dosennya kadang mau ngusir mahasiswanya. Kalau guru kan pusing mendidik ya. Jadi tugas kami itu lebih mudah sebenarnya. Cuma tugas kami kedua meneliti, ketiga mengabdi. Jadi mungkin speknya memang agak beda. Sehingga selama ini ya kerja saya setelah mengajar saya bersembunyi. Saya baca-baca paper sambil ngopi. Jadi kalau tetangga saya itu mencurigai saya, Pak Suherman ini banyak uang masuknya dari mahasiswa katanya. Karena kerjanya cuma ngajar kemudian ngopi. Dan alhamdulillah saya memang dari 2014 aktif mengajukan dana penelitian per tahun minimal 2 judul. Jadi peluang di penelitian, peluang di penulisan artikel ilmiah itu dari pendanaan penelitian. Jadi pendanaan penelitian itu banyak dari negara, dari luar negeri juga ada ya. Cuma karena saya nggak pandai bikin laporan keuangan, saya yang kecil-kecil saja ya. Jadi kalau kawan-kawan itu banyak yang minta pendanaan dari mana-mana, kan repotnya laporan keuangannya. Nanti ada yang kwitansi palsu aja. Susah. Ya, jadi saya yang sederhana saja. Dan alhamdulillah dari 2014 saya aktif meneliti. Dan ini juga kemarin baru laporan kemajuan penelitian. Saya tahun ini alhamdulillah ada 3 judul penelitian saya kerjakan. Dan ya alhamdulillah lah Pak, nggak mesti nggak mesti ngoyo kali lah ya, masih bisa ngopi juga. Cuma kemarin mulai Oktober disuruh pula jadi ketua departemen, jadi ya berkurang jam ngopi saya. Oke. Jadi berkurang jam ngopi saya. Saya santai Pak, Ibu orangnya ya. Jadi berangkat sengaja nggak sarapan. Ya memang kalau ditanya istri mau ke kantor, iya. Rumah saya di Pasar 1 ya, di Asam Kumbang ya. Padahal saya ke Pasar 6-nya. Nongkrong ngopi sambil baca paper. Tapi kalau dibilang mau ke warung kan disuruh pulang nanti. Nggak bisa baca paper. Jadi hari-hari saya baca paper. Jadi Bapak Ibu ya mungkin karena itulah saya juga disuruh mengisi ini. Sebenarnya saya lebih banyak konsumsi diri sendiri. Ini jadi disuruh bikin sharing penulisan artikel, saya nggak pernah disuruh sama yang lain ya. Saya lebih banyak prakteknya, nggak ada teori-teori ya. Jadi disuruh bikin teori nih. Jadi bangun jam 2 pagi saya. Bikin PowerPoint. Jadi oke, mari kita lihat apa yang kita bikin, walaupun banyak juga bersumber dari orang lain. Baik Bapak Ibu, keistimewaan menulis artikel itu kan, untuk bisa menulis artikel kita harus punya data. Kalau mau punya data kita kan harus meneliti. Itu kita punya semangat untuk berkontribusi ya. Jadi saya karena terbiasa santai, kemarin ada akreditasi internasional juga, persiapan kami akreditasi IAB ya. Semua pada stres ya, padahal ketuanya saya. Nah, jadi wakil dekannya Pak Suherman yang semangat, jangan terlalu stres. Saya bilang enggak Bu, saya malah mikir besok mau mancing kemana. Jadi karena kita terbiasa mencari jalan dari sesuatu yang sulit, mencari jalan bagaimana berkontribusi, itu terlatih juga otak kita untuk memecahkan masalah. Dan ketika saya mancing ya, kita mikir ini kan banyak ya, tapi nggak bisa kita lihat bagaimana kita bisa berkontribusi melakukan penelitian, misalnya ya radar ikan itu bagaimana dibuat sistem informasinya. Jadi ujung-ujungnya itu selalu kita berpikir bagaimana kita berkontribusi bagi masyarakat ya. Jadi kalau jadi peneliti itu enaknya ya, jadi kita
selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Ya sebenarnya nggak semua orang bisa jadi peneliti, karena dosen-dosen pun macam-macam di kampus yang semangat mengajar ada. Saya malah waktu S2 tamat, saya sempat ngajar 1 semester, saya semangat mengajar. Tapi setelah tamat S3 saya malah jelek mengajar, karena lebih suka nulis Pak, lebih suka meneliti. Jadi itu sekilas motivasi saya membuat tulisan. Selain memang ingin berkontribusi, itu pula penghasilan saya. Jadi saya kalau diberi proyek saya menolak, karena memang saya khusus meneliti. Jadi mari kita masuk ke materi ya. Walaupun mohon agak maklum sedikit, karena saya juga nggak pandai ngajar ke guru. Saya ngajar sama mahasiswa biasanya, makanya saya ini sharing. Jadi kalau ada yang mau dipertanyakan, tanyakan saja Bapak Ibu ya. Jadi seperti di layar ditampilkan jenis artikel ilmiah. Ya, kita mau bikin artikel, terus mau kita letakkan di mana? Ya, yang paling susah itu kan jurnal internasional ya. Nah, jurnal internasional itu macam-macam, yang mau pun banyak. Ya, jadi jangan sembarangan ya, karena tulisan kita itu setelah masuk ke publikasi itu menjadi kenangan abadi, kenangan digital abadi ya. Kalau kita pernah plagiat, kalau kita pernah masuk ke publikasi, suatu saat kita jadi apa, ada tulisan, gara-gara tulisan itu orang itu bisa dijatuhkan ya. Jadi banyak cerita juga di luar ya. Ya kalau kita mau ada, ya ini ecek-eceknya lah, ada partai politik yang bayar untuk menyelidiki papernya calon gubernur. Ya, skripsinya, tesisnya, ya disertasinya, itu bisa dicari juga salah-salahnya ya. Jadi kenangan abadi, sehingga ketika kita menulis, pastikan tulisan kita itu memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah ya. Karena itu sekali terbit sulit untuk menghilangkannya dari internet. Nah, kalau kita lihat jurnal internasional ya, itu ada rankingnya ya. Jurnal internasional yang dijadikan acuan di Indonesia itu yang terindeks Scopus. Jadi Scopus ini adalah indexing ya. Dia sistem indexing yang dijalankan oleh raksasa publikasi swasta yang namanya Elsevier ya. Elsevier. Jadi kebetulan karena lengkap ya dan besar, dia dijadikan rujukan oleh dunia ya. Walaupun sebenarnya ini merugikan rakyat. Kenapa merugikan rakyat? Karena kampus Indonesia dipaksa banyak-banyak tulisan Scopus ya. Jadi dosennya banyak berusaha Scopus, duit semua itu, dan mengalir ke luar. Ya sayang. Tapi kalau mau enak ya enak juga. Karena kalau diusul pribadi, diusul sendiri, kalau jurnalnya Q1 di depan itu labelnya Q1. Ini direkam nggak? Ya. Direkam. Ada insentifnya ya. Insentifnya bisa beli mobil bekas, mobil bekas. Lumayan lah. Q1 itu 75 juta. Ya, dan sayangnya di luar yang buru-buru juga ada. Yang jualan jurnal juga ada. Ya, jadi kalau yang buru-buru itu jangan sampai membelokkan rencana kita untuk berkontribusi secara ilmiah. Yang jualan Q1 di luar juga banyak, kita beli sekian, kita dapat reward sekian ya, tapi kan itu haram ya. Jadi itu jejak digitalnya tetap ada ya. Jadi paling tinggi itu Q1 ya, sampai Q4 itu kalau terindeks di Scopus. Yang kedua terindeks Web of Science, itu yang jadi rujukan di Indonesia ya. Siapa yang menentukannya? Ada metrik perhitungannya ya, ada cara perhitungannya, impact factor namanya ya. Kita nggak bicarakan bagaimana cara ininya, kita yang
praktis saja ya. Juga ada publikasi yang ini non key ya, non key, dia nggak, jurnalnya nggak terindeks Scopus tapi kontennya ada yang terindeks ya, itu juga bisa. Kemudian jurnal nasional itu diindeks oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Ristekdikti. Jadi nama indeksnya SINTA, Science and Technology Index ya, SINTA. Dan level-levelnya ada S1 hingga S6 ya, S1 tertinggi ya. Ini jurnal nasional. Jadi kalau mau publikasi jurnal internasional tapi di Indonesia ya nggak masalah sebetulnya. Cuma ada beberapa jurnal dia karena terindeks juga oleh SINTA, misalnya IPB menerbitkan jurnal internasional tapi diindeks oleh SINTA, kadang sama pemerintah dikategorikan jurnal nasional, padahal dia sudah internasional. Jadi ya bagus keluar saja ya. Kemudian publikasi yang non jurnal ini kan publikasinya berdasarkan SINTA ya. Jadi ada yang conference, kemudian ada yang buku terindeks Scopus. Buku itu ada dua, buku kita bulat-bulat, kita publikasi oleh penerbit luar negeri, bayar sekian, kemudian terindeks Scopus ya. Ada juga yang chapter, bab saja ya, jadi penulisnya rame-rame. Kemudian ada intellectual property right ya, jadi ini agak membosankan Bapak Ibu ya, tapi kita ikuti. Yang sebelah kanan itu nilai-nilainya. Jadi Bapak Ibu, semua peneliti di Indonesia kebetulan yang di SINTA ini isinya dosen dan peneliti LIPI ya, dan peneliti yang di bawah pemerintah ya, itu bisa kita selidiki. Mohon maaf mungkin agak sedikit saya. Jadi kalau ada Profesor X, Bapak Ibu mau lihat seberapa besar kontribusi Profesor X, kunjungi SINTA, bisa dilihat. Jadi karena saya kenal rekan-rekan saya juga banyak yang nggak mau buru-buru jadi profesor ya, karena merasa kontribusinya belum. Jadi SINTA ini bisa digunakan untuk melihat sejauh mana kontribusi peneliti. Kemudian ini contoh tampilan SINTA. Saya mau nampilkan orang lain tapi adalah diri saya sendiri saya tampilkan. Ini contoh tampilan profil. Kalau kita punya tulisan kemudian terindeks, nanti ada profil kita. Ya, ini contohnya. Jadi di situ profil saya ya. Kemudian kita bisa cek jurnal nasional di SINTA. Jadi ada jurnal mau nerima paper kita, tunggu dulu, cek di SINTA jurnalnya. Belum terindeks, jangan ya, jangan, walaupun jangan, sayang, paper itu sayang, belum terindeks jangan dikirim ke jurnal tersebut. Walaupun iya nanti ku terbitkan, nah, jangan, karena dia harus memenuhi syarat untuk terindeks di SINTA. Nah bisa dicek di SINTA, jadi SINTA Kemendikbud Go ID, bisa di googling lah SINTA itu di mana, bisa nampak ya. Kita bisa cari penulisnya, kita bisa cari papernya, kita bisa cari universitasnya, jurnalnya pun bisa kita cari. Jadi kalau ada tulisan ya dicek dulu jurnalnya. Kemudian ini Scopus.com ya, di Scopus.com juga kita bisa cek siapapun peneliti, siapapun orang yang bisa dicek tulisannya di sini, punya tidak ya. Walaupun Bapak Ibu sekedar ini bukan berarti banyak publikasi itu pintar, bukan berarti seperti itu. Karena ada beberapa penelitian yang memang advance di batas borderline dari ilmu pengetahuan, bikin data itu pun sulit ya. Untuk data itu pun sulit. Jadi publikasi yang bersifat conference, seminar pun kadang satu saja sudah berat. Jadi kalau kita pernah lihat, suka nonton film Pak, film ini God Must Be Crazy.
Saya bahasa Inggrisnya belajar besar, jadi mohon maaf. Nah, itu yang film di Afrika itu, kan ada laki-laki yang peneliti yang kalau jumpa perempuan gemetar dia. Nah, ya itu peneliti. Padahal hasil penelitiannya mungkin sekedar hasil seminar saja, tapi dia mendedikasikan dirinya untuk meneliti. Nah, jadi di Indonesia pun banyak rekan-rekan dosen kami juga banyak yang minat berbulan-bulan di hutan mengambil data, mengamati kera, bagaimana cara makannya, ya. Dan memang itu dedikasi untuk menghasilkan pengetahuan, walaupun hanya seminar. Saya banyak publikasinya, tapi saya duduk di warung kopi, ya. Saya jalankan simulator, ya. Kontribusi saya nggak nampak dibandingkan yang mereka langsung ke lapangan. Jadi banyak publikasi belum tentu memberikan impact yang luar biasa. Ya, jadi ini Scopus yang jadi banyak mengeluarkan duit Indonesia, ya, karena USU sendiri sampai puluhan miliaran per tahun untuk mengeluarkan dana untuk ini. Ya, termasuk saya juga, enak juga memang. Jadi Scopus, ya. Kemudian kita juga bisa lihat institusinya, ya, di Scopus ini. Kebetulan yang saya tampilkan nggak apa-apa, agak apa sedikit, ya. Saya diusul ranking 5, ya, untuk publikasi dari dosen kami sekian ribu orang, ya. Jadi ya mungkin gara-gara itu saya disuruh ngisi kemari. Jadi alhamdulillah. Yang 4 pertama itu profesor. Iya, Pak Prof Mayudin di bawah saya. Mohon maaf. Kemudian kita bisa cek jurnal yang terindeks Scopus. Wah, ini ada jurnal internasional. Kemari kita cari Simagu JR. Jadi di situ ada, mau cari pakai nomor ISSN-nya bisa, mau pakai namanya juga bisa, ya. Simagu JR. ISSN itu apa? Oh ya, ISSN. Ada online apa? Waduh, saya kepanjangannya nggak ingat. Cuma kira-kira izin penerbitan lah kira-kira. Jadi ada online, ada yang cetak, ya. Kalau buku kan ISBN, ya, indeks buku. Jadi kalau jurnal ISSN nomornya. Jadi bisa dicek di sini. Oh, saya mau publikasi bidang pendidikan yang Q1. Ada, ya. Bapak Ibu, kalau ini, ya, menulis artikel itu kalau kita sudah biasa, kita bisa cari pendanaan, ya. Kita bisa cari pendanaan, baik secara mandiri maupun dari institusi. Kalau secara mandiri silakan cari kolaborasi dari universitas, karena dosen-dosen juga banyak yang mencari mitra peneliti, ya. Jadi kalau kami misalnya, kami bisa punya akses ke pendanaan, ya. Jadi itu bisa dijadikan profesi juga. Jadi jurnal-jurnal bisa dicek masuk Scopus tidak, di sini di Simagu JR. Scopus Q1, Q2 atau berapa bisa dicari, ya. Jadi ini untuk publikasi yang internasional. Ini ada labelnya, misalnya ini saya tunjukkan, dia tiap tahun ini Q4 warna coklat, kemudian warna orange itu Q3, warna kuning itu Q2, kemudian warna hijau itu Q1, ya, Q1 paling tinggi, ya. Lanjut. Nah, kalau kita bedakan lagi publikasi secara penilaian angka kredit, ini untuk dosen dan guru mungkin, ya. Jadi ada jurnal internasional, konferensi. Kalau konferensi sama seminar anggap samalah, karena secara definisi intinya kalau konferensi dan seminar itu presentasi. Kalau jurnal enggak. Yang membedakan begini Bapak Ibu. Jurnal itu ada yang memaintain, ya, dan dia terbit, ada yang tiap bulan, ada yang 3 bulan sekali, ada 6 bulan sekali, ada setahun sekali. Ketika Bapak Ibu mau mengirimkan manuskrip atau artikel ke jurnal tersebut, pertama harus ditulis sesuai template yang format yang
wajibkan. Setelah kita tulis semua, baru kita kirim ke jurnal itu lewat submission linknya ya. Nah, beberapa jurnal 3 bulan baru dibalas, ada yang 1 bulan ya, ada yang tapi nanti ketika dibalas baik, cuma hanya membalas terima kasih telah mengirim jurnal ke kami. Jurnal akan direview, dikirimlah itu ke volunteer termasuk saya ya. Jadi orang universitas banyak kerja volunteer juga ya. Jadi kami sering dapat email permohonan untuk mereview artikel, nggak dibayar, itu volunteer. Jadi kita review ya, namanya review salah-salahkan lah, cari jeleknya ya. Kalau apa nanti setelah diterima, misalnya ada yang 3 reviewer, 2 reviewer, Bapak Ibu akan dinotifikasi jurnalnya kami terima, tapi tolong perbaiki sesuai review ini. Itu bisa 3 bulan kemudian. Jadi kalau jurnal 6 bulan baru keputusan diterima final bisa ya. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Jadi agak tersiksa memang ya. Jadi 3 bulan paling cepat. Jurnal ada yang berbayar, ada yang tidak. Yang berbayar biasanya kualitasnya lebih turun daripada yang tidak ya, yang tidak. Jadi kalau sekarang papernya dikirim, berharap paling cepat 6 bulan itu terbit ya. Jadi jurnal juga banyak penipuan, predator, jelek tidak. Jadi ada pernah yang menulis, penulisnya Inul Darastita apa ya, Inul namanya, kemudian isinya entah apa saja diterima, yang penting bayar. Ada juga seperti itu. Nah, di Indonesia juga banyak ininya mafia. Hati-hati karena itu memori online ya. Jadi memori online. Kita prakteknya belakangan lah ya. Ini pengantar ngantuknya dulu. Jadi kalau Bapak Ibu, atau saya sambil berdiri boleh? Silakan. Jadi saya belum, mohon maaf tadi saya gondrong, jadi mohon maaf saya gondrong, nggak sempet kemarin waktu lockdown untuk pangkas. Nah, jadi depan serius, belakang santai, maksudnya seperti itu. Saya rasakan kok, kalau saya pangkasnya rapi, itu tukang parkir minta uang parkir galak kali ya kan. Sekarang parkir ya, bang nggak ada duit bang, oh iya bang nggak apa-apa katanya. Asik juga rupanya ya, sama mahasiswa pun lebih enak ya, dan saya merasa 20 tahun lebih muda. Ya saya 43 sekarang ya, jadi mohon maaf saya gondrong ya. Saya pun kalau waktu dilantik sama rektor saya pakai peci, saya naikkan saya tutup supaya nggak disuruh pangkas. Jadi kalau disuruh jumpa rektor saya berondok. Wah, nggak nampak rupanya tulisannya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan penelitian yang berpotensi untuk komersil ya, jangan di jurnal, tapi hak cipta, hak kekayaan intelektual, HAKI. Dia ada format isiannya nggak banyak, 4 lembar 5 lembar ditulis, misalnya bikin bakso yang luar biasa ya, bikin bakso atau merek dagang. Jadi HAKI itu banyak macam-macam di sebelah sana kayak hak cipta, merek dagang, hak paten, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, kemudian sirkuit terpadu dan desain industri. Jadi ini pedagang-pedagang yang di jalan pun sudah banyak yang pintar ya, bikin bakso apa langsung didaftarkan merek dagang ya. Saya pun nggak tahu ini, saya lagi mau buka kafe juga, yang bukan kafe, burung goreng ya. Jadi merek dagangnya didaftarkan juga nanti. Jadi kalau kita ada penelitian dan itu berpotensi untuk komersil, jangan jadi jurnal duluan.
Karena ketika itu jadi jurnal, kemudian kita mengajukan hak cipta, oleh panitianya itu akan dicari ketemu jurnalnya yang kontennya sama walaupun penulisnya sama, itu batal. Itu dianggap nggak baru lagi. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin hak cipta itu gampang kok, ya. Walaupun sebagian peneliti menganggap wah itu ilmu bukan milik kita, ya. Walaupun kita yang menemukan itu milik Allah, jadi ngapailah dibatas-batasi dengan paten. Ada juga yang seperti itu. Contohnya, kalau memang bikin sayap pesawat bengkok-bengkok begini, ya. Kalau memang kira-kira bisa, ya bikin paten saja, belum ada. Toh dulu sayap pesawat begini, terus ada yang mempatenkan dibuat ujungnya begini. Nah itu kaya raya sekarang yang punya paten. Ya. Jadi orang kita Cina, ya, di negara Cina sana banyak melakukan itu. Ya, misalnya kita lihat di suatu acara sebuah produk yang bagus. Kita cari patennya, ada tempat browsing patennya. Jadi kalau mau spesialis bikin paten silakan, ya walaupun nggak paten. Jadi spesialis bikin paten silakan, karena paten itu nggak mesti dibuktikan, Bapak Ibu, nggak mesti dibuktikan. Misalnya bentuk mobil, kalau bentuk mobilnya begini bagaimana, buat saja patennya. Ya, pendaftaran paten, kalau paten yang sederhana itu 6 bulan usianya. Kalau paten yang ada 2, sederhana dengan paten. Ya, kalau yang paten itu lebih mahal, tapi yang sederhana itu 1,5 juta. Hak cipta lebih murah lagi. Ya, jadi nggak perlu dibuktikan. Kita punya sket pesawat, sket mesin, silakan dipatenkan. Suatu saat ada yang membuat seperti itu, kita bisa tuntut untuk dapat hak itu kalau mau yang bersifat komersil dipatenkan. Ya, jadi kalau yang jurnal internasional itu nggak paten-paten amat sebetulnya, ya. Polesannya yang luar biasa, ya, cara memolesnya. Misalnya begini, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kesulitan mengajar online, ya. Kemudian Bapak Ibu coba sesuatu supaya siswa lebih gampang mengerti. Jadi buatlah set eksperimen misalnya. Untuk kelas ini pelajaran sama, caranya begini, yang ini begini, dapat datanya. Nah, tinggal memolesnya supaya jadi jurnal. Jadi cara memolesnya itu mudah, ya, sebetulnya mudah kalau sudah biasa. Ya, misalnya kita punya produk seperti ini, ya. Jadi ketika mau menampilkan kemudahan memegang produk ini, mau menampilkan data kita tampilkan dulu data peneliti A, B, C, kemudian tampilkan punya kita. Kan itu sudah memperkaya data. Jadi awalnya 1 datanya jadi 4. Ya, jadi mau kita nggak mengkaji plastiknya, tapi kita mau tampilkan data plastik dengan data misalnya kaca gitu. Oh, punya data orang lain ada, kita tampilkan tanpa menghilangkan referensinya, ya. Pak, kalau mau dikipasi audiens saja, Pak. Capek duduk, kalau saya kan bisa kemana-mana, ya. Jadi itu kalau dia bersifat komersil. Kemudian jadi kesimpulannya artikel ilmiah yang internasional terindeks Scopus. Ada satu lagi Web of Science, ya, WOS, tapi kebanyakan Scopus kalau di Indonesia. Kemudian kalau yang nasional harus terindeks Sinta, itu saja. Capek saya ngomong 30 menit cuma itu rupanya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ini dia, ini kecurangan dalam publikasi, pembelian authorship. Jadi kita punya penelitian, dananya 50 juta, ya, penelitian tentang lampu TL. Kemudian cari-cari mafia, ada yang jual jurnal lampu TL, harganya 15 juta. Kita beli, masih untung kan? Ya, jadi ini pembelian authorship cuang. Padahal kita nggak tahu itu datanya itu jelek atau
hasil tukang-tukangan ya. Padahal ketika publish sekali itu ada yang nanti mengkaji, terbukti itu asal-asalan, itu bisa bermasalah kita. Ya. Kemudian penumpangan authorship, ini udah terlalu biasa ya. Kita mau publikasi jurnal ada yang numpang nama, itu juga nggak bagus ya, nggak bagus. Tapi banyak yang juga yang, oh aku yang bayar jurnalnya kok, ya kan. Jadi ada yang seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau bisa jangan ya. Kemudian pembelian sitasi. Jadi Bapak Ibu, seorang peneliti itu dianggap hebat atau tidak bukan karena publikasinya yang banyak, bukan, tapi sitasinya yang banyak. Yang tahun ini dapat penghargaan peneliti yang paling banyak disitasi ada dosen Politeknik Negeri Medan. Ya, tulisannya sedikit tapi sitasinya sampai ribuan. Apa itu sitasi? Sitasi itu dijadikan referensi sama tulisan lain. Artikel kita dijadikan referensi. Jadi ada istilah H-index. H-index. Jadi penulis itu kadang yang hebat itu H-indeksnya tinggi ya. Kalau saya belum hebat. Ya, saya masih pemula. Saya H-indeks saya masih 7. Itu artinya apa? Artikel kita berapa, terindeks berapa. Jadi linear. Misalnya artikel saya ada 5. Ada 3 artikel terindeks minimal 3. Jadi artikel saya 5 tersitasi maksudnya. Artikel pertama tersitasi 4. Digunakan oleh orang lain sebagai referensi maksudnya. Artikel kedua 3, artikel ketiga 3, artikel keempat 2, artikel kelima 1. Berarti kan 1, 2, 3 dapat 4, 3, 3 ya. Jadi 3 dapat lebih besar dari 3. Itu H-indeksnya 3. Jadi kalau H-indeksnya 10, oh berarti dia punya 10 paper yang masing-masing dijadikan referensi lebih dari atau sama dengan 10. Jadi H-indeksnya 10. Itu perkiraan H-indeks. Jadi peneliti yang hebat H-indeksnya tinggi. Jadi untung-untungan kita meneliti tentang apa ya, disitasi oleh orang lain ya. Jadi paling banyak dijadikan referensi orang lain, itu yang paling hebat ya. Jadi di Indonesia masih kekurangan sumber daya, kita sedikit ya, kita sedikit ya. Apalagi kami USU juga agak sulit ya, karena yang jago-jago biasanya ke Jawa ya. Yang paling yang paling mantap jadi peneliti itu adalah mahasiswa ya. Jadi kalau mahasiswa, kalau perlu kamu jumpai saya di rumah makan Sunda, tapi saya yang traktir, cuma kamu datang bawa ide, kan gitu. Kita butuh idenya loh. Kan banyak juga dosen yang nakal ya kan, banyak dosen nakal. Kalau kita rugi nakalnya dalam bentuk dibawai kue, itu malah bikin malu ya. Kita lagi nongkrong di kafe, baca artikel, minum kopi, datang mahasiswa kita bawa kue. Ditengok orang ya kan. Kamu bikin malu saya saja kan gitu. Kasihkan tukang becak sana. Tapi kalau dia datang, Pak saya mau buat ini. Wih, kamu butuh apa? Ini. Kita modali, beli apa? Karena apa? Ya minimal kalau paper penelitian skripsi dia jadi dipresentasikan di konferensi, walaupun kita bayari 2 juta, kita dikasih usul 8 juta. Jadi dosen yang mahasiswa yang pinter itu wah sangat kita senang. Kalau bisa dia setiap laporan, ayo kita di rumah makan mana ya kan, biar makin semangat dia meneliti. Ya kita bukan noko-noki, bukan, karena kita suruh ini oh dia lancar bikin, itu senang sekali kita. Bahkan kita modali untuk penelitiannya, karena kita juga yang untung ujung-ujungnya. Jadi itu salah satu yang ini. Kemudian plagiat, pabrikasi. Plagiat ya ambil dari sini sedikit, ambil dari sini sedikit, ambil dari sini sedikit, kita anggap punya kita, itu plagiat. Walaupun cuma gambar, nggak kita acknowledge itu dari referensinya, nggak ada ya, itu plagiat. Teks bulat-bulat kita ambil dari sebuah referensi ya, kemudian
dia kita letakkan di bawah sebagai referensi di daftar pustaka, itu juga plagiat. Loh, kan kita taruh referensinya, kita kasih nomor bahwa paragraf ini berasal dari ini, iya masih plagiat. Jadi harus diparaphrasing. Kalau referensi bilang saya makan siang di Sapiatul Amalia, ya kita harus ubah, ya. Saya makan lontong di Sapiatul Amalia siang ini misalnya. Nah, itu kan intinya sama, tapi kita paraphrasing namanya, kita ubah kalimatnya. Karena mengubah kalimat ini adalah membedakan. Penulis itu sudah banyak, yang menulis buku juga banyak, tapi mana tulisan yang lebih gampang dibaca, itu yang penting. Jadi Bapak Ibu, kalau mau jadi penulis buku, bisa dengan cara paraphrasing. Jadi buku tentang pendidikan olahraga untuk kelas 1, A, B, C, D, bukunya ada. Diramu jadi buku kita, sah-sah saja. Yang penting paraphrasing. Ya, jangan bulat-bulat sehingga dimasukkan Turnitin pun masih oke. Turnitin itu cek untuk kesamaan. Ya, kemudian jangan fabrikasi data. Fabrikasi data itu datanya nggak ada tapi dibikin-bikin. Atau falsifikasi, ada datanya jelek tapi diubah supaya cantik. Ini adalah dosa-dosa publikasi. Kemudian ini inti pembicaraan kita, ya. Jadi membuat artikel yang bereputasi. Ini bereputasi itu berarti terindeks Scopus kalau internasional, terindeks Sinta kalau nasional. Ya. Jadi apa isinya di dalam? Pertama ada review apa yang dibuat orang. Misalnya kita membuat tulisan tentang bagaimana memasak daging bakso yang lebih enak. Karena saya hobi makan juga. Jadi kita harus menceritakan apa yang dibuat orang lain terkait memasak bakso. Dan itu kalau bisa 5 tahun terakhir dari paper-paper terkini. Ya, 5 tahun terakhir dari paper-paper yang bagus lah kalau bisa. Ya, yang bagus. Yang terjamin, karena paper jurnal yang bagus itu menjamin tulisan yang diterbitkan itu tulisan yang bagus, ya. Jadi kita harus mereview. Jadi Bapak Ibu, jutaan orang, bahkan miliaran orang-orang yang melakukan penelitian, apapun ide kita sudah dibuat orang. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari ide, jangan merenung, ya. Jangan merenung. Dapat ide pun udah dibuat orang itu, ya. Kalau mencari ide langsung baca paper, baca sesuai dengan minat kita, baru cari peluang untuk berbeda. Untuk berbedanya itu yang perlu. Jadi setiap tulisan yang kita terbitkan dia harus punya kebaharuan, novelty. Kebaharuan itu apa saja? Ide. Tapi sayang, ide baru itu sulit karena sudah dipikirkan orang. Kenapa? Di belahan bumi lain itu banyak yang gaji penelitinya besar. Jadi mereka memikirkan apa saja, ya. Jadi ide itu jarang. Makanya kalau punya ide ini cari, biasanya udah ada orangnya, ya. Jadi cara paling mudah itu baca langsung papernya, ubah atau cari cara untuk berbeda. Ya. Yang kedua, metode mungkin idenya sama dengan ide orang, tapi metodenya beda. Misalnya tadi pengajaran online dengan cara begini punya orang, kemudian kita gunakan dengan tools yang berbeda. Misalnya tadi pakai Zoom, kita pakai Google Meet, ya, kan pasti ada tools yang dihilangkan, ya. Jadi bagaimana responnya kan pasti beda, metodenya bisa beda. Yang ketiga dataset itu kalau di sana sama murid SD, di sini sama murid SMP, ya. Oh, berarti sama penelitiannya, cuma objeknya beda. Itu bisa, tapi itu kan semakin ke sana semakin berkurang kualitasnya. Tapi itu masih bisa. Jadi yang orang meneliti, itu kalau memang mau seperti itu silakan saja. Kan kita masing-masing punya lab.
Kelas kita kan lab ya kan? Kelas itu lab ya. Kelas itu lab. Jadi untuk pendidikan kan mudah ya, labnya ada. Kemudian kalau mau tambah lagi material yang di sana menguji pembelajaran biologi, yang di sini menguji pembelajaran kimia dengan cara yang sama, tapi materialnya beda ya. Itu bisa, tapi itu semakin berkurang kualitasnya. Yang ketiga, terstruktur. Nanti ada strukturnya. Biasanya strukturnya judul, abstrak, pendahuluan. Kalau mau terpisah, penelitian existing ya. Kalau nggak mau terpisah ya sudah pendahuluan, kemudian ide yang diusulkan, metode yang diusulkan, kemudian evaluasi, kemudian analisis hasil dan kesimpulan. Seperti membuat skripsi lebih kurang, tapi dalam bentuk yang singkat-singkat. Yang keempat, format harus ikut dengan publikasi yang dituju. Ini masalahnya sering ya. Jadi kalau publikasi biasanya mereka menyediakan template ya, format ya, misalnya dalam bentuk template doc ya, pakai MS Word. Kalau mau ke template ini Bapak Ibu hati-hati, jangan asal. Karena kalau misalnya di sini pakai spasi 1,5, kemudian before dan afternya 6, kita harus betul-betul set. Jadi paling mudah itu ya tulisan kita yang kita pindahkan ke template itu. Jangan langsung copy paste. Kalau tulisan taruh dulu di notepad biar hilang dia formatnya, baru ditempelkan ke template. Jadi kan masih ngikut dia. Jadi kalau dari asalnya begini kita taruh langsung ke template-nya, rusak dia. Teks gambar saja yang bisa langsung, itu pun gambar harus ada uratnya itu, posisinya ya, formatnya itu bagusnya inline dengan teks. Nah, biar nanti diedit sama reviewer nggak lari-lari gambarnya. Kalau perlu pakai tabel, masukkan di dalam tabel, kemudian garis tabel itu dihilangkan ya, supaya nggak lari-lari ya. Kemudian bahasa ya, bahasa kita kadang kalau pakai Google Translate jelek, bukan Google Translate-nya jelek, bahasa kita yang banyak jelek. Kita dalam sehari-hari ya bahasa kita seperti ini, tapi dengan ejaan yang disempurnakan agak jauh. Saya perlihatkan beberapa dari milik Profesor Khairul ya. Misalnya, ini belum. Oh ya, bahasa dari karya ilmiah itu bahasa Inggris atau Indonesia tergantung yang dituju. Kalau memang nggak bisa translate sendiri, bayar translator. Ya. Ke Australia Center ada. Ke teman yang bisa bahasa Inggris pun ada ya kan. Jadi mana yang murah saja. Ya. Kemudian kebanyakan menggunakan active voice ya, daripada passive voice. Ya kalau yang di atas kan singa memakan tikus, yang di bawah tikus dimakan singa. Jadi kebanyakan singa memakan tikus sekarang. Jadi kalimatnya kalau bisa hindarkan passive voice, gunakan active voice. Kemudian kalau Google Translate, kalaupun mau pakai Google Translate, pastikan bahasa Indonesia yang mau ditranslate bagus susunannya, SPO dan aktif. Ya. Jadi ada beberapa contoh yang jelek di sini. Nah, ini kesalahan pertama yang nyata di masyarakat. Nampak enggak ya? Kurang ya. Saya bacakan saja yang pertama. Kendaraan yang parkir di sini mohon dimatikan mesinnya. Ini bahasa sehari-hari kita kan? Di jurnal pun kita sering bikin seperti ini. Ya, bahasa sehari-hari kita itu jelek, nggak sesuai dengan EYD. Kendaraan yang parkir di sini mohon dimatikan mesinnya. Kalau yang sebelah sana, apabila terjadi kecelakaan di luar tanggung jawab pihak manajemen. Jadi kalau ada kecelakaan di luar tanggung jawab pihak manajemen, oh berarti manajemennya sudah bermain sebagai Tuhan ini. Karena kalau ada kecelakaan di luar tanggung jawab, ya iyalah.
kecelakaan bukan tanggung jawab dia ya. Tapi kita lihat yang bagusnya bagaimana, ini pun kurang bagus sebenarnya. Nah, untuk yang pertama, mesin kendaraan yang parkir di sini mohon dimatikan. Ini passive voice. Jadi yang di atas, kendaraan yang parkir di sini mohon dimatikan mesinnya. Seharusnya mesin kendaraan yang parkir di sini mohon dimatikan. Ini kan pasif, ya. Kalau aktif bagaimana? Kan harus ada subjeknya, ya. Mohon Anda mematikan mesin kendaraan saat parkir di sini. Kan seperti itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia baik dan benar, masuk ke Google Translate, mudah-mudahan lebih baik bahasa Inggrisnya. Itu problemnya. Jadi mahasiswa Indonesia itu banyak yang kalau yang di luar negeri kena tegurnya di sini. Bahasa Indonesianya jelek, ya. Bahasa Indonesianya jelek. Jadi menulis artikel pun jelek. Jadi harus kita pastikan SPO kemudian aktif. Kemudian yang sebelah sana, apabila terjadi kecelakaan di luar tanggung jawab pihak manajemen, ya. Jadi di sini dibuat apabila kecelakaan terjadi, seluruh kerugian di luar tanggung jawab pihak manajemen. Kerugiannya yang di luar. Kalau kecelakaannya sudah takdir, ya kan gitu. Masa manajemen yang menentukan takdir? Itu bahasa kita. Memang kayaknya sepele. Tapi ketika ditranslate bahasa Inggris bingung. Kerugiannya yang di luar tanggung jawab. Kalau kecelakaannya apa ya mengontrol, ya. Jadi itu bagian dari takdir. Nah, ini selanjutnya. Ini contohnya di tugas akhir. Saya ambil dari punya Prof. Khairul Anwar yang di STT Telkom yang katanya penemu 4G, ya. Katanya sebenarnya sekarang itu teknologi nggak seperti dulu, ya. Nggak bisa seseorang menemukan satu jenis teknologi. Karena apa? Si A tulisannya dipublikasi, si B memperbaiki tulisan si A, si C memperbaiki tulisan si B. Jadi sambung menyambung. Jadi ketika terjadi yang ujungnya itu teknologinya wah, nggak bisa ditentukan oleh penulis terakhir, tidak. Jadi hasil kolaborasi, ya. Apalagi ada badan standarnya bekerja bersama-sama. Jadi Prof ini juga dia memang tulisannya tesisnya waktu S2, kemudian disertasi S3-nya diadopsi oleh Badan Standar Telekomunikasi Dunia sebagai bagian dari 4G, ya, teknologi handphone yang sekarang kita pakai, ya. Kemudian apa isinya? Nah, ini bahasa yang kurang benar, ya. Bahasa yang tidak baik pada tugas akhir ini mengusulkan teknik. Nah, ini salah. Ya, harusnya tugas akhir ini mengusulkan teknik, ya. Kemudian tugas akhir ini mengusulkan teknik XYZ. Tapi dibilang yang lebih baik pada tugas akhir ini teknik XYZ diusulkan. Oh, ini ada yang aktif, ada yang pasif. Nanti bisa dibaca lagi, ya. Jadi ada kesalahan-kesalahan. Kemudian persamaan, ya, persamaan. Jadi persamaan itu bagian dari kalimat, ya. Jadi yang nomor 2 ini yang warna hijau, persamaan itu bagian dari kalimat, kemudian ada kalimat lagi titiknya di bawah, ya. Jadi hal-hal seperti ini kesalahan yang umum, ya. Orang yang biasa publikasi pun sering bikin kesalahan seperti ini. Saya lanjut, ya, kesalahan referensi, ya. Nah, ini bisa dibaca lah, nanti saya tinggalkan ininya. Format penulisan, ya, ini dari template ya, seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Nah, ini yang kesalahan yang sering, bahkan kita bikin grafik jangan pakai aplikasi MS Word. Kan kita sering bikin flowchart, ambil kotak, isi ambil panah dari MS Word saja. Ini salah. Ini orang malas. Gambarnya jelek, ya. Jadi kalau bisa pakai Visio atau pakai online. Kayak grafik tools online ada banyak, ya. Jadi begitu sudah digambar online, screenshot saja. Cantik gambarnya.
Ini sering. Kemudian ini struktur. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, pada bosan nanti. Ya memang saya pun bingung bikin apa yang tidak membosankan bagaimana. Nah, jadi ya, mungkin izin maksudnya mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya yang simpel-simpel mungkin ya kan. Nah ini kan udah memang kan kita workshop jadi ini teknis. Ibu Nia silakan Bu langsung. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Suherman, tertarik ya dengan apa yang kita ikuti hari ini. Kebetulan juga karena saya sedang persiapan menulis tesis ini, jadi tidak ada kaitannya gitu ya. Gini Pak, saya pribadi ketika disebutkan aja mini riset gitu di benak saya itu sulit gitu. Ketika disebutkan mini riset saja gitu ya oleh dosen, ini kadang-kadang mini riset gitu di benak saya udah sulit. Bagaimana menghilangkan ini? Itu ya yang pertama. Kemudian dalam istilah apa ya kegiatan menulis ini ada istilah ATM gitu ya Pak. Amati, tiru, modifikasi. Ada istilah seperti itu ya. Tadi ada paraphrasing ya Pak, istilahnya begitu ya. Ketika kita menuliskan itu menjadi referensi setelah kita rubah-rubah seperti itu, apakah etikanya itu menjadi tulisan kita, ataukah nanti tetap itu kita buat jadi catatan referensi gitu? Mungkin itu saja dulu ya, nanti kalau terpikir yang lain mungkin saya tanyakan kembali. Terima kasih Pak Suherman. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti di ujung memang ada tips cara menulis cepat. Jadi memang Bu, cara paling gampang itu copy, modifikasi ya, kemudian ubah. Itu paling cepat. Enggak ini kita. Tapi ada memang tips yang paling kalau bisa dihindari, tapi itu pula yang paling gampang. Yang paling gampang kalau bikin tulisan nanti saya sampaikan juga. Tapi ini termasuk sesuatu yang jangan bilang siapa-siapa gitu. Karena enggak fair. Paling gampang bikin tulisan itu adalah cari tulisan yang kita mau jadikan dasar untuk tulisan kita. Ya, begitu dapat misalnya dia 10 paragraf. Tulisannya bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. 10 paragraf kita baca. Paragraf pertama tentang apa, kedua tentang apa, ketiga tentang apa, sampai ke 10. Kemudian setuju tidak kita dengan susunan paragrafnya? Tapi langkah pertama tadi copy dulu Bu ya. Jadi ambillah di blog, copy, taruh ke MS Word. Ya. Pertama sudah copy. Kedua, setuju tidak kita dengan urutannya? Kalau tidak setuju, tukar-tukar. Paragraf 1 jadi paragraf 2, paragraf 2 jadi paragraf 3. Kemudian lihat lagi, komplit tidak? Oh enggak, harusnya ada paragraf tentang ini di sini. Tulis saja, di enter, sisipkan paragraf ini adalah paragraf tentang ini. Sudah, ada lagi, sisip lagi. Ini paragraf harus membahas tentang ini. Oh ini paragraf nggak cocok, hilangkan. Kira-kira sudah cukup, ya. Baru paraphrasing. Jadi yang paragraf tertinggal itu paraphrasing. Paraphrasing itu tadi ya, saya makan di Sapiatul misalnya kan. Ya. Bahasa lainnya tadi makan bareng Pak Rudi, ya kan gitu. Sama-sama di Sapiatul berarti. Kira-kira lah. Jadi beda. Dan kalau bisa lebih baik, lebih gampang dipahami. Jadi kalau bisa kita lebih baik dari yang referensi kita. Karena kan ini perbaikan. Ya, dan
tulisan itu memang sudah banyak dibuat orang, kalau bisa kita menulis lebih baik. Sudah, kemudian sudah di paraphrasing semua. Tadi kan ada yang kita bilang ini harusnya paragrafnya tentang ini. Kalau Bapak Ibu mau jalan sulit ya bikin sendiri. Kalau enggak ya cari lagi di jurnal lain. Jadi cari lagi di jurnal lain, letakkan paraphrasing. Nah, dari asal tadi, dari awal kita ngopi tadi, kan ada nomor-nomor referensi. Jangan dihilangkan. Ya, referensi tersebut jadi referensi kita juga. Tapi ini cara paling buruk ya Bu ya, paling buruk dan paling gampang. Jadi sehari itu bisa bikin 2 halaman tulisan. Daripada kita start duduk ya, duduk bawa makanan, coklat macam-macam, habis coklatnya pun 1 kalimat masih ini belum terketik. Betul kan Bapak Ibu? Tapi kalau cara yang tadi, pokoknya cari jurnal terbaik untuk landasan, kemudian blok semua, kopikan ke ini, modifikasi, susun-susun, sah. Ngomong pelan, sah. Jangan kasih tahu pembimbing. Ya itu memang cara yang nggak disetujui, tapi tak terdeteksi. Paling gampang. Jadi Bapak Ibu kalau memang lagi bikin tulisan, ya tesis, skripsi, atau lagi ambil S3, ambil S3 pun gampang sebenarnya. S3 itu saya ada bimbingan 1. 3 mahasiswa bimbingan saya, 2 pinter-pinter orangnya, yang 1 agak lambat ya. Agak lambat, betul, memang agak lambat. Cuma yang pinter-pinter ini kalau dikasih materi ya gitu aja, apalagi manggilnya Bang ya kan, ya Bang nanti ku baca ya kan. Yang nggak pinter ini dikasih materi, datang dia, Bang aku nggak ngerti lah Bang, banyak kali aku bahasa Inggrisku, udah tahu bahasa Inggris pun udah tahu, dibaca nggak ngerti aku katanya, karena ini pas-pasan. Ini nggak apa-apa, kan orang kan lain-lain. Kita bilang gini, cari di kantormu orang yang pinter, suruh ngajari kau, kasih dia uang makan. Dibuat, minta ajari dia sama temennya, diajari, datang, dia yang nerangkan ke saya. Wah pinter ya kan. Jadi yang pinter-pinter tadi merasa oh nanti, karena dia bisa sebetulnya, cuma mungkin nggak sempat jadinya. Akhirnya apa? Yang kurang apa ini publikasinya sudah mau 3. Jadi kalau ambil S3 itu yang mau dibuat seperti ini, jangan lihat ujung, lihat aja di sini. Oh ini bisa dibuat ini. Kemudian apalagi buat kecil lagi, buat kecil lama-lama naik ke atas. Jadi yang dokter-dokter itu bukan yang pintar-pintar loh. Saya bilangnya di sini ya, saya bukan termasuk yang pintar. Teman saya pun yang dokter-dokter jadi dokter bukan yang pintar. Yang pintar, yang jenius malah susah selesai. Masa kayak gini mau dipublikasikan? Nah, karena pintar dia. Masa kayak gini aja mau jadikan paper? Hanya nggak selesai-selesai. Ya, tapi yang pas-pasan, yang penting publikasi. Dapat, nggak terasa ke atas juga. Ya, selesai. Yang pintar-pintar banyak teman saya malah DO ya. Pintar-pintar padahal. Ya. Jadi begitu Ibu kira-kira. Nggak apa-apa Bu, kopi pasti tapi jangan ketahuan. Itu cara yang paling jelek tapi paling cepat. Jadi ada penggunaan ulang referensi orang. Tapi ada juga kalau mau meningkatkan kualitasnya, kita kan mau publikasi tahun 2021, papernya itu terbit 2017, oke 5 tahun terakhir. Tapi referensi dia 2014, udah kejauhan. Caranya bagaimana? Paper ini, paragraf ini yang ditulis referensi ini dia membahas tentang kupu-kupu ya, evolusi kupu-kupu jenis ini. Kita mau update, cari yang tulisan sama, membahas kupu-kupu itu juga. Referensinya diupdate jadi yang baru. Terakhir apa? Nggak terdeteksi copy paste kita. Referensi pun baru-baru. Apa itu bagus? Ya jangan bilang dosennya. Tapi itu salah satu cara trik yang paling buruk sebetulnya. Karena trik yang baik Bapak Ibu, kita baca paper satu-satu,
bikin kesimpulan reviewnya, nanti ada ya, baru kita susun. Misalnya kami waktu S3 sehari baca 20 paper baca cepat, bikin referensi. Jadi dalam seminggu itu kami sudah membaca berapa dan bisa melaporkan ya. Jadi kalau cara seperti itu mungkin ya, saya kan waktu sekolah kerja saya yang pertama jalan-jalan, yang kedua sekolah. Jadi bukan karena saya pintar Bapak Ibu, enggak ya. Saya sekolah ke Australia, teman saya pergi ke Jawa ya, nanya sama senior, beasiswa SPP beasiswa di Jawa cukup enggak ya, beasiswa dalam negeri pas-pasan lah. Pulang mereka ada utang, aduh ya. Saya beasiswanya perbaiki bahasa Inggris, dapat beasiswanya, ternyata sekolah di luar negeri lebih gampang Bapak Ibu. Kenapa? Dosennya di situ saja. Kalau di Indonesia kan dosennya payah ditemui satu. Ya mungkin saya enggak lah, saya nongkrong baca sambil ngopi ya kan. Ada mahasiswa datang, ya udah datang sekalian ngopi kita. Jadi saya juga enggak jaga jarak sama mahasiswa kita. Datang ngopi, saya yang bayari. Yang penting kamu bikin bikin penelitian yang bagus gitu. Saya enggak tumpur jadinya. Karena kalau dia jelek penelitiannya mau saya publikasikan jadi proceeding ya, diseminarkan gitu jelek ya, enggak cocok ya. Kan saya rugi. Jadi kalau dia bagus nggak apa-apa, makan siang saya yang bayari ya. Yang penting kamu kesesuaikan cepat-cepat kalau bisa. Ya kebanyakan mahasiswa saya bisa dipublikasi. Dan secara tidak langsung saya dapat dari situ. Nama pertama tetap dia. Mahasiswa nama pertama. Saya aturan kalau ide dari saya nama pertama. Kalau ide dari dia nama pertama. Ya. Supaya insentifnya tetap full, corresponding autornya dosennya ya. Kan mahasiswanya udah nanti kemana tetap berlanjut ke saya juga. Jadi itu Bu ya, mudah-mudahan digampangkan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ini siapa tahu nih bapak-bapak yang lagi S2 ya kan, mau menyelesaikan tesis. Mungkin masalahnya mau tanya kenapa tesisnya nggak siap-siap gitu. Ya Pak Julansyah, silakan Pak, langsung ke mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menanyakan, salah satu kesulitan terberat untuk membuat publikasi jurnal adalah untuk bagaimana cara mendapatkan data. Nah, boleh nggak Bapak jelaskan gimana cara mudah kita untuk bisa mendapatkan data tersebut gitu. Lalu yang kedua, kalau untuk di tingkat dosen gitu kan, nilai komersilnya banyak tuh di Meristek ya Pak ya. Ada PDP, ada segala macam. Kalau di keguruan gimana Pak? Ada nggak kira-kira untuk nilai komersil itu sendiri? Terima kasih Pak. Yang kedua apa tadi Pak? Kita publikasi, misalnya kalau dosen kan banyak tuh publikasi yang bisa menjadikan ada nilai komersil dari Meristek gitu kan. Misalnya PDP dan lain sebagainya gitu. Nah di keguruan ada nggak seperti itu gitu? Saya baik, belum nangkep tapi saya usahakan jawab. Data Pak ya, jadi kalau kita mau penelitian Bapak Ibu, duduk kita kan, aku mau meneliti apa ya. Yang kita pikirkan ketika menjawab meneliti apa itu, toolsnya apa untuk nyari data itu Pak. Memang pertama mau pakai simulasi kah? Aku jurusan matematika, mau memodelkan ini. Pakai apa nanti? Pakai tools yang sudah ada, MATLAB, ETAB, macam-macam ya kan? Atau pakai program sendiri? Loh Pak, boleh bikin simulasi sendiri, boleh. Kalau belajar mata kuliah simulasi ya, itu ada discrete simulation, saya sering bikin sendiri pakai program ya. Contohnya mau bagaimana mobil tabrakan misalnya. Jadi kalau mobil ini jalan setiap kecepatan sekian pakai program kan,
kemudian di titik mana mereka berjumpa, dan ketika berjumpa itu kecepatan masing-masing berapa. Kalau ada model matematikanya kan tinggal masukkan apa kejadian berikutnya. Ya kalau game-game itu kan memang modelnya dari situ, simulasi. Oke, kalau enggak apa, pakai model matematik, kuasai enggak kan gitu. Kemudian apa lagi, eksperimen langsung, ada enggak alatnya, pakai survei, siapa yang mau disurvei, pertanyaannya apa saja. Nah itu Pak, jadi yang kita pikirkan toolsnya. Dan saya bilang tadi tools yang terbaik itu kalau saya dosen, ya mahasiswa saya yang pinter. Oh mahasiswa kalau udah pinter Pak, kamu nanti mensimulasikannya bagaimana? Belum ada ide Pak. Oh baru kita jelaskan. Ini. Minggu depan dia bawa solusi yang nggak kita pikirkan. Itu asiknya kalau dapat mahasiswa yang pinter. Apalagi kalau penelitiannya signifikan. Waduh. Kalau bisa tiap hari saya traktir makan mahasiswanya. Ya, kenapa? Mau tidak mau papernya itu diterbitkan. Saya traktir makan bukan karena nyogok, enggak. Maksudnya biar dia cepat selesai, karena secara tidak langsung saya pun dapat reward. Karena kami setiap publikasi kami, kebetulan saya beruntung juga jadi dosen USU. Apapun publikasi yang saya lakukan, saya dikasih duit sama USU. Publikasi saya itu 129. Ya, bayangin lumayan juga. Jadi ada gitu. Jadi kita nggak rugi bikin lab sendiri. Bahkan ada profesor dari Bali ya. Dia jago nari. Waktu ngambil S3 dia di Jepang. Jadi kerjaan sampingannya nari di Jepang. Ya, jadi waktu mau pulang duitnya miliaran. Ya. Yang nari, yang order. Orang teman saya yang kerjanya motongi sushi aja bawa 1 M lebih pulang kemarin. Ya, jadi yang jago nari ini lebih. Jadi ketika dia pulang itu 1 peti kemas peralatan lab pertanian dibawa dari Jepang. Memang pulang nyewa rumah karena duit yang ratusan miliar itu dibelikan alat lab dia. Tapi alhamdulillah ya. Jadi semua ya banyaklah dia jadi penemu banyak varietas tanaman baru di Bali ya, dan sangat terkenal orangnya ya karena penelitiannya itu tadi. Jadi kalau kami kebetulan memang dana penelitian dinaikkan ini ya alhamdulillah lah, ngopi-ngopi dapat duit juga rupanya, santai-santai. Nah Bapak Ibu kan guru ya, dan ini ada program untuk latihan menulis, cari mitra pendanaan. Lab kita ada lab pengajaran ya. Bahkan di Australia itu ada jurnal Q1 untuk pendidikan ya. Dan jurnalnya isinya nggak strict sekali, Q1 loh. Tapi kalau kerjasamanya ada juga memang dosen USU kerjasamanya dengan orang lain bikin jurnal, kemudian dia sebagai autor diklaim di USU, nanti pendanaannya keluar, ada juga memang seperti itu ya. Tapi itu bagi kami ya enggak prioritas lah ya. Jadi pendanaan asing juga banyak untuk penelitian ya, dan bikin jurnal itu tidak sulit. Itu Pak yang pertama. Jadi yang kedua Pak, saya kurang nangkap mungkin. Tapi intinya Pak, kalau di luar Pak, kami itu enggak neko-neko dosennya ya. Bahkan saya sama dosen S3 saya melawan loh Pak. Saya melawan ya. Saya bilang, Prof, kalau boleh saya kerja keras publikasi supaya bisa tamat 3 tahun pas. Kok maksa kamu, kira-kira kayak gitulah. Ya Prof, karena kalau beasiswanya cuma 3 tahun, kalau extend saja 1 semester, saya harus jual rumah Prof. Ya kan 1 bulan 20 juta habis untuk biaya hidup saja, ya kan. 6 bulan kan lumayan, SPP-nya lagi, ya kan. Jadi ya kalau ada yang mau dijual rumah nggak apa-apa, ini nggak ada rumah yang mau dijual kan gitu. Jadi dia cerita sama orang lain. Saya dengar ada mahasiswa itu yang mau tamat cepet aja begini-begini. Pas saya nunggu giliran jumpa,
Datang saya masuk. Prof tadi nyeritain saya ya. Dia orang apa? Orang negara perbatasan antara Timur Tengah dengan Eropa, apa namanya? Tunisia ya. Oh enggak, banyak les lah dia, banyak. Enggak, ini ada mahasiswa yang ini bikin ide begini-begini, seolah-olah bikin ide, bikin tangga ke langit. Begini-begini. Saya malah bilang, lah profesor yang tulisannya cuma berakhir di jurnal, nggak ada yang pakai pun banyak, ketawa dia. Jadi di sana fair Pak ya. Kalau publikasi itu yang penting sudah dapat draftnya, profesornya diajak bicara, dia koreksi-koreksi, betulin, udah nggak ada ini. Makanya kuliah di luar negeri itu enak Bapak Ibu, enak. Yang pertama jalan-jalan ya kan. Beasiswa gampang, beasiswa cuma sekedar bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris yang ngajar di sini belajarnya, karena ngajar E-level, O-level ya kan. Terpaksa ngomong bahasa Inggris di depan, walaupun siswanya jadi korban. Tapi alhamdulillah lancar setelah itu. Apalagi rekan-rekannya pun ada yang orang asing ngajar ya kan. Jadi itu kemudian saya waktu ke Australia saya pun pilih tinggal bareng bule ya 6 bulan ya, jadi lancar ya. Jadi kalau masalah lain nggak ada Pak di luar Pak. Pokoknya mana hasil draft publikasi kamu dicek, nggak ada permintaan lain-lain kecuali memang kita orangnya nurut kali, nggak mau melawan. Jadi ada teman saya di Leicester University, wah kamu belum menguasai teori ini. Padahal dia pernah belajar sebenarnya, cuma dia nggak berani ngelawan sama profesor. Takut, tapi ada yang lawan, ada yang nggak tamat juga memang. Tapi yang bagus lah, pandai-pandai. Kalau objektif nggak marahnya itu. Jadi, oh kamu belajar ini dulu, ada rekan saya di Norwegia. Ada kuliahnya minggu depan mulai. Disuruh pergi ke Norwegia dari Leicester di 2 jam dari London lah, ke Norwegia. Pakai duit siapa? Duit sendiri. Ya itu nurut ya. Kedua, kalau di sini kan dosennya sibuk, ya. Dan memang profesi dosen itu banyak yang pengajar sama apa istilahnya pengamen ya, banyak proyek di luar. Ya. Jadi kalau dosen bukan peneliti, ini mohon maaf ya, bukan saya sok ini. Dia nggak bisa menghargai hasil penelitian mahasiswa kalau dia bukan peneliti. Jadi ketika kita mengajukan skripsi kita begini, tesis begini, dia merasa itu kurang hebat, kurang bagus, dan kurang menghargai. Sementara kalau kita biasa meneliti, kita tahu kesulitan yang dihadapi, kita lebih menghargai. Sekecil apapun kontribusinya kita bisa terima. Tapi yang parah ini kalau dosen pembimbing kita itu bukan peneliti. Dia mintanya selangit, tapi nggak pernah ngerjain. Jadi nggak ngerti sulitnya sebagaimana. Itu ya kan Bu ya. Mudah-mudahan Ibu dosennya dosen peneliti juga. Itu kira-kira Pak. Ya, kita lanjut lah Pak ya ke materi ya. Saya berapa menit lagi waktunya? Nah, jadi ini strukturnya. Abstrak yang pertama, abstrak itu paling banyak 200 kata kalau bisa. 200 kata satu paragraf. Isinya menjelaskan apa yang kita lakukan, metode apa yang kita gunakan, bagaimana hasilnya, itu saja. Jangan ada referensi di paragraf di abstrak. Jadi abstrak itu mewakili paper kita. Tentang apa paper kita, bagaimana kita mengevaluasi metode di dalamnya, dan kemudian hasilnya bagaimana. Itu saja, 200 kata satu paragraf. Jangan ada referensi. Kemudian introduksi. Introduksi itu berisi pertama background, kenapa kita membahas itu. Yang kedua penelitian yang sudah dilakukan orang ya. Kemudian yang ketiga metode, alasan metode yang digunakan, kemudian apa fokus kita. Jadi basic konsep itu bisa nyambung ke introduksi. Kalau mau detail basic konsep pun bisa ditambahkan ya. Kemudian material dan metode.
Pakai survei kah, pakai model matematika, simulasi atau eksperimen langsung, atau studi pustaka, ya, studi hasil orang gitu. Jadi kita banding-bandingkan hasil orang saja. Ya, jadi ada paper juga, cuma sekedar membandingkan. Kemudian saya kira yang lain bisa dibaca nanti. Kita nanti fokus ke prakteknya. Kemudian novelty ini wajib, ya, novelty wajib. Belum pernah digunakan orang lain, ya. Kalaupun pernah harus ada beda. Kalaupun pernah ada yang belum dipublikasikan. Karena kan ada yang, karena Bapak Ibu kadang penelitian ini kadang sedikit saja gitu, sedikit saja. Hanya bagaimana respon masyarakat kalau begini, kayaknya sepele. Kita bisa nebak jawabannya, tapi kalau penelitian itu butuh bukti, butuh fakta, ya. Jadi nampaknya sepele tapi nggak masalah. Kemudian jika pun sudah pernah dapat dimodifikasi, dibandingkan. Jadi penelitian juga bisa membandingkan saja. Kemudian untuk karya ilmiah berbentuk review, ya, sebanyak-banyaknya direview penelitian yang terkait, ya. Tadi ini sudah saya sampaikan untuk yang komersil. Ini contoh review untuk yang berbentuk history. Misalnya kita meneliti tentang mengajar secara online, ya, mereview. Jadi kapan itu dimulai dulu? Oh, e-learning itu sudah lama. Kemudian itu biasanya dulu e-learning hanya untuk penyediaan bahan-bahan ajar. Kemudian paling ada discussion group pakai pesan. Jadi ada runut tahun berapa dia begini, tahun berapa dia begini. Tapi paper-paper terbaik pada masa itu yang dijadikan patokan. Jadi sebagai history dia. Ini juga bisa pengantar di bab 1. Nanti bisa ditambahi dengan penelitian terkait itu 5 tahun terakhir kalau bisa. 5 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu kalau paper yang bagus, kalau bisa 80% referensinya 5 tahun terakhir. Kalau yang obsolete, cara menggantinya yang seperti tadi. Cari yang memang topiknya sama, isinya sama, tapi bahasanya di tahun yang lebih baru. Kemudian yang berbentuk uraian, ya, yang terkini, ya, minimal 20 karya terkait 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita mau meneliti tentang memasak jengkol yang baik misalnya, kalau ada publikasinya, minimal 20 kita cari. So, kemana nyarinya? Oh, nyarinya paling minimal Google Scholar. Google Scholar kan gratis. Yang lain banyak berbayar Bapak Ibu, ya. Banyak berbayar database, ya, misalnya di Elsevier, ya, kemudian di EBSCO. Yang bagus itu cari open access, ya, jadi jurnal-jurnal yang bersifat open access itu bisa kita download, ya. Kemudian setelah kita dapatkan jurnalnya, yang kita lakukan adalah melakukan literatur review. Begini, contohnya ini untuk satu paper yang kita dapat. Di atas misalnya judul jurnalnya ini, publikasinya ini, autornya ini, kemudian latar belakangnya apa, tujuannya apa, sampelnya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Ini kita lakukan untuk semua paper. Capek, iya capek. Kalau nggak mau capek ya nanti cara yang lain, ya. Jadi kalau kita dapat, oh ini paper terkait semua dengan publikasi. Kalau nggak mau capek, tapi ini kalau bisa janganlah, ya. Jangan ketahuan pembimbing maksudnya. Di internet itu banyak para pekerja online, ya. Contohnya yang pernah saya lakukan, saya menyimpulkan pakai tulisan tangan di kertas, kan biasa itu Pak, ya. Tapi sampai puluhan halaman, mau ngetik ulang capek. Jadi kita scan di online itu banyak yang mau ngerjakan per halaman sekian. Kemudian ya itu tadi yang saya bilang, jangan ini dapat paper bagus,
bisa kita kasihkan online ke orang, suruh mereka review hasilnya begini. Cuma ada negatifnya, kadang mereka cuma copy paste saja. Ya kan kemampuan mereka juga terbatas. Kalau bisa kita sendiri, tapi ini ya juga tips ya. Tapi kalau bisa malah ke rekan Bapak Ibu ya, ke rekan, misalnya rekan yang memang pintar orangnya, tolonglah bikinkan review paper ini. Nah, tapi penekanannya harus yang sesuai penelitian kita. Kalau penekanannya misalnya ke kelemahan media online, dia harus cari kelemahannya di paper itu. Kelebihannya apa? Jadi harus muncul. Jadi kita dapat 20 paper, dapat reviewnya 20 lembar misalnya. Baru kalau kita sudah dapat 20 lembar, kita bisa merangkainya seperti ini. Kita pakai kata sambung ya. Selanjutnya, kemudian, tetapi, lebih lanjut, namun demikian, di sisi lain, akhirnya, dan lain-lain. Kalau bahasa Inggrisnya next, furthermore, however, further, even though, in contrast, finally, dan lain-lain. Jadi jangan membosankan. Selanjutnya penelitian si Anu begini menggunakan ini, hasilnya begini. Selanjutnya penelitian Anu, enggak bisa, enggak cantik. Dia harus dalam bentuk obrolan. Penelitian tentang memasak rendang yang bagus telah dilakukan si Anu, di mana mereka akan menggunakan metode yang sama, yaitu metode Anu. Tetapi menurut si Anu, metode tersebut memiliki kelemahan, yaitu ini. Ya, sementara si ini mengajukan metode yang lebih baik dengan cara begini, namun kelemahannya begini. Kan jadi kalimat yang cantik dia. Jadi kata-kata itu mengalir, alami. Oh, itu berarti kita paham semua. Jangan sementang disuruh harus ada penelitian terkait 5 tahun terakhir. Si Anu melakukan ini, si Anu melakukan ini, si Anu melakukan ini. Ya apa urusannya, kan gitu. Ya, masing-masing cuma list begitu saja, tapi dalam bentuk kalimat kita sambung-sambungkan seperti yang saya sebutkan tadi. Itu yang bagus. Apalagi kalau ini Bapak Ibu ya, kalau mau jadi peneliti yang terkenal ya, itu banyak paper review. Apa paper review? Ya membuat kalimat yang seperti itu tadi. Jadi ada 100 paper dibaca mengenai cara memasak rendang yang enak ya. Isinya bukan ide kita, isinya mengulas menurut si Anu begini, namun jika menggunakan ini, ininya kurang ini. Jadi ceritanya itu sampai bisa kita klasifikasikan. Maka dari penelitian yang ini bisa diklasifikasikan terdiri dari ini. Jadi nggak ada ide kita hanya mengumpulkan ide orang, ada 100 orang, baru kita bikin tulisannya itu lengkap ceritanya di paper kita. Nah, tulisan seperti ini kualitasnya tinggi. Kenapa? Nanti ada orang mau meneliti, dia nggak capek-capek baca banyak paper kita dibaca lengkap sudah pengetahuannya ya. Jadi paper kita itu dapat citasi yang banyak. Kalau di USU memang kurang dihargai citasi, kami satu citasi 50.000. Tapi kalau peneliti yang terbaik itu adalah citasinya banyak ya, jadi berarti dia penelitiannya diakui oleh peneliti-peneliti lain. Dan paling enak mendapatkan citasi yang banyak adalah penelitian bersifat review. Sesuai bidang kita saja, kalau nggak mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja. Baik jurnal-jurnal bahasa Indonesia cari. Bikin kesimpulan dari 100 karya orang. Sampai kita bisa dari penelitian itu bisa klasifikasikan. Kalau teknik ini dilakukan oleh si A, B, C, D ini. Bisa kita merangkum menjadi sebuah pengetahuan, itu bagus ya. Jadi caranya bagaimana mengumpulkan review tiap paper. Ini contohnya ada di sini bagus ya. Kemudian cara menulis ada bottom up 1, bottom up 2, top down. Yang bottom up 1, bottom up 1 begini. Kita mau meneliti tentang manfaat maraton pagi hari.
cara paling mudah, walau kalau misalnya pengetahuan kita kurang kuat, adalah cari paper yang enak dibaca. Misalnya blog. Jadi blog itu menjelaskan tentang lari pagi dan manfaatnya. Oke, sudah paham kita. Sekarang kita mau bikin scientific paper berdasarkan itu. Maka kita susunlah yang pertama. Yang pertama, aku harus membahas apa itu maraton. Kemudian yang kedua, harus membahas waktu-waktu baik untuk maraton. Yang ketiga, teknik-teknik maraton. Jadi kata kuncinya itu kita urut. Misalnya sampai 10 kata kunci. Ya, mungkin kata kunci lah Pak ya, untuk memahami sampai paham gitu. Jadi untuk tiap kata kunci cari papernya. Oh, mengenai definisi maraton, paper ini ada lebih dari satu, buat. Jadi satu paragraf ada dua citasi, ada dua referensi. Tapi kalau bisa menulis referensinya itu jangan di ujung. Itu masih amatir ya. Kalau mau bagus, maraton menurut si Anto misalnya, baru buat tanda kurung referensi paling rendah karena sebut pertama, 1 adalah begini. Jangan maraton adalah begini terus dalam kurung referensi 1. Ini masih amatir. Jadi kalau bagus, maraton menurut si ini langsung di situ nomornya adalah ini. Kemudian hal yang sama juga diungkapkan si ini begini. Udah, pengertian maraton sudah. Baru cari paper lagi tentang waktu yang baik untuk maraton. Buat lagi, sudah 10 paragraf milik kita. Kalau satu paragraf itu sampai 200 kan sudah 2000 kata. Sudah tinggal apa? Ya misalnya, nah sekarang mau kita tes ya suhu tubuh untuk waktu maraton yang berbeda. Iya. Tahu apa termometer digital yang ada memorinya? Ya. Berapa orang? Suruh maraton, kamu maraton jam sekian, kamu jam sekian. Dengan parameter yang ada dicatat, ya udah jelaskan di bab selanjutnya. Atau tadi sudah kita buat 10 paragraf, di ujungnya tambah paragraf baru, yaitu fokusnya apa, kemudian metodologinya bagaimana, kemudian hasilnya nanti bagaimana dijelaskan data-data tersebut. Enak kok buat paper, nggak sulit. Jadi itu yang bottom up yang pertama. Bottom up yang kedua, mohon maaf Pak, agak extend ini. Bottom up yang kedua ini mudah-mudahan lebih gampang, tapi harus lebih menguasai. Yang pertama, tadi kan paper Pak, baca paper ke 1 kan capek. Ya, kita dapat 10 kata A, B, C, D sampai 10. Yang pertama pengertian maraton. Lihat paper pengertian maraton. Jangan dibaca semua. Tapi ini jangan bilang dosennya, jangan bilang orang lain ya. Jadi begitu dapat, oh ini pengertiannya, crop. Kita ngetiknya di MS Word, crop, letakkan, jebret. Dia cari paper lagi, oh ini dia kalimatnya, crop, letakkan. Tapi jangan lupa nama referensinya tadi. Jadi kita crop. Jadi sehari kita sambil ngopi sudah dapat 20 crop misalnya. Kan gampang, nggak baca paper semua, cuma baca titik-titik tertentu di mana dia menyinggung tentang waktu yang bagus untuk maraton. Di paragraf ini langsung crop, misalnya PDF kan di crop bisa, atau screenshot ya. Udah letakkan, selesai, istirahat. Besoknya tinggal paraphrasing. Jadi sudah tempel-tempel cropnya diganti paraphrasingnya ini. Sebentar saja, nggak capek. Tapi ya jangan dibilang orang lain kan gitu. Curang kok, nggak dibaca semua, cuma dia ambil yang penting saja. Ya memang kurang bagus memang, karena bisa jadi di paragraf lain ada paragraf yang menolak pendapat yang di situ kan itu. Tapi itu namanya strategi. Saya nggak melakukan itu, enggak. Ceceknya. Nah ini yang bad practice. Yang bad practice itu yang sudah saya uraikan tadi Bapak Ibu. Copy semua, kutak-katik, modifikasi urutannya, sisipkan paper orang, baru di paraphrasing semua.
ternyata referensinya ketuaan, update, seret, jadi papernya. Nyontek tapi pinter gitu. Jadi dalam sehari bisa nulis 5 halaman, 10 halaman. Nggak ada yang mirip, nggak copy, nggak terdeteksi plagiat. Tapi dengan catatan kalimatnya itu ditulis lebih baik lagi. Ya. Jadi kalau misalnya jurnal internasional, cara yang paling mudah itu ambil kalimatnya, terjemahkan ke Indonesia, translate balik ke bahasa Inggris. Pasti beda dengan aslinya. Kan gitu. Jadi itu metode yang bad practice. Sebetulnya nggak boleh ya. Tapi ini kalau kepepet ya. Baik Bapak Ibu, inilah tempat-tempat mencari Google Scholar paling gampang. Pak, kalau dapat yang berbayar gimana? Kalau dapat tempat yang harus bayar, papernya itu pakai, nah ini mencuri. SIHUB, SCIHUB. Ini dimusuhi oleh penerbit yang menemukannya cewek cakep di Kazakhstan ya, Rusia ya, bagian dari Rusia ya. SIHUB selalu diblok dan dimusuhi oleh kampus-kampus, tapi dicintai mahasiswa. Bayangkan paper itu harus bayar $30. Masih mau baca Pak? Udah dibayar, dibaca nggak cocok. Bahkan gambar pun harus beli kadang. Gambar ya, kalau di Indonesia mana laku kayak gitu ya kan. Jadi kami yang waktu itu di luar sulit ya, sulit harus bayar. Jadi SIHUB inilah yang karya yang fenomenal sebetulnya ya. Jadi memang sengaja saya gelapkan ya, nggak boleh sebetulnya di ini ya. Jadi oke, selanjutnya ada lagi, habis ya. Oh, satu lagi. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu di sini dari 100 orang misalnya bikin 20 paper. Kalau misalnya, kalau kami lah Pak ya, di USU, kalau di departemen saya, kami tiap tahun menyelenggarakan conference. Karena kami elektro, kami kerjasama dengan IEEE. Di IEEE syaratnya itu harus ada 5 negara. Jadi paper kami misalnya ada 20 paper atau 30 paper, kami proceeding ini ya, proceeding seminar atau conference. Kami tinggal mencari 5 paper dari negara lain. Kalau nggak dapat, ya kami akan gunakan relasi kami di paper kami sehingga jumlah negara ada 5. Jadi untuk tahun ini kemarin kami 34 paper yang terbit, yang mengirim ada 50 paper, sebagian ditolak. 36 paper terbit, kami harus bayar ke IEEE $1.000 untuk acara sponsorship, kami bayar 1.000, terus untuk per paper $15. Jadi sekitar $1.540 kami transfer dan terbit semua, terindeks Scopus. Itu masih yang sedikit. Yang kerjasama dengan yang lain misalnya IOP apa kepanjangannya lupa saya, itu bisa dikirim 100 paper terbit ke Scopus. Jadi ibaratnya kalau ini YPSA mau bikin sendiri, papernya ini diinggriskan semua dari guru-gurunya, kemudian bukan kelas jurnal ini ya, proceeding seminar, conference. Itu bisa dikonferenskan sendiri, kerjasama dengan penerbit, nanti ada hitungan per kepalanya kena berapa. Kalau dari agent enggak rekomen, karena contohnya beberapa agent mereka lewat saya saja, saya cari kerjasamanya supaya bisa terbit Scopus.
nanti per orang dapat berapa, nanti di paper kita kadang dia jualan sitasi, ini kan haram ya. Jadi ada orang yang memang mau terkenal, Bapak mau pesan berapa sitasi ke paper Bapak 100, segini saja bayar 5 juta. Nanti paper kita itu dimasukkan ke referensi conference yang diolah dia tanpa seizin kita kan, tanpa seizin penulisnya, ada bertambah referensi 1 atau 2. Bayangkan paper yang terbit itu 50 paper kita disisipkan ke 50 paper itu 2 kan udah 100, atau satu judul di satu paper ya sudah berapa. Jadi dia jualan mafia tadi ya, jadi referensi. Memang kalau mau terkenal ya sitasinya harus banyak, tapi bukan begitu caranya, itu menipu. Jadi banyak kawan-kawan juga bisa jadi agen untuk publikasi. Jadi kira-kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Email saya suherman@usu.acid, HP saya pun ada, bisa Suherman USU, biasanya saya cari di Google. Kalau di USU cari teknik elektro atau di profil dosen nampak HP saya. Kalau ada apa-apa saya dengan senang hati, karena hari-hari itu kerja saya ya. Bahkan tapi ini enggak lah ya, kalau dosen-dosen saya minta susunkan paper ke saya, jadi ini ada skripsi mahasiswa saya tolong, atau mahasiswanya nyusunkan paper, Pak Herman tolong translatekan ya. Saya biasanya membantu mereka, tapi kalau untuk dari luar mungkin sudah overload lah saya kalau untuk hal seperti itu. Tapi kalau untuk ngobrol, Pak, proofreading ya, jadi selain translate itu proofreading ya. Proofreading itu bisa mencek kalimatnya bagus atau tidak, atau metode maupun persamaan matematiknya cocok tidak. Saya kira itu saja. Bincang-bincang ini sebetulnya tidak signifikan. Yang signifikan itu kolaborasi setelahnya gitu. Jadi itu yang saya harapkan. Ngobrol pun nggak apa-apa, karena itu hal yang menyenangkan ngobrol tentang publikasi. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Herman. Saya panggil abang aja ya. Pertama saya menyampaikan apresiasi kepada yayasan, karena biasanya 90% workshop jurnal bereputasi itu bayar Bapak Ibu. Bahkan kalau Scopus ini biasanya di atas 1.500.000, tapi alhamdulillah hari ini gratis. Begini Bang, semenjak 2016 saya juga udah mulai menulis buku pada ISBN. Namun ada kendala, dan kendala itu sebenarnya saya merasa itu kecurangan dari penerbit sebetulnya. Beberapa manuskrip yang kita kirimkan itu diterima, tapi diterbitkan bukan atas nama kita. Itu satu. Jadi bagaimana tips-tips kita sebagai penulis mengetahui penerbit itu memang betul-betul menerbitkan manuskrip yang kita kirimkan, atau hanya sekedar dia lihat tulisan ini ada peluang, 1 tahun kemudian dia diamkan, kemudian 2 tahun berikutnya dia terbitkan, dia ubah dikit-dikit dan diganti nama gitu. Itu satu. Kemudian 2018 saya beralih ke jurnal, dan terakhir jurnal itu di Journal International of Quranica bulan Juni yang lalu. Itu begitu juga Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi mafia jurnal itu memang banyak ya. Kadang kita kalau iseng gitu, kita ketikkan nama kita di Google keluar gitu. Tapi penelitian kita itu kadang istilahnya konten-konten yang kita punya bukan berdasarkan nama kita gitu. Padahal itu peta konsep kita yang buat, dan itu sudah diterbitkan jurnal internasional. Saya tidak tahu apakah itu terindeks Scopus, nanti Abang boleh cek International Journal of Quranica. Nah, yang kedua itu pertanyaannya, tips-tips kita mengetahui tentang mafia-mafia jurnal itu Bang, supaya kita nggak sebagai korban nih. Sebenarnya kita sebagai penulis bukan untuk fee-nya itu kan, tapi ada ketika kita cari browsing di internet, keluar nama kita, kemudian keluar tulisan kita, itu ada kepuasan tersendiri gitu Bang. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang,
Nampaknya pada hari ini kita dibawa ingatan kembali pada saat kita menjadi mahasiswa ketika kita menyelesaikan karya ilmiah. Beberapa tahun sudah kita lewati dan hari ini diingatkan kembali. Ada satu hal yang menarik yang Abang sampaikan tadi, bahwa kunci dalam mengembangkan karya ilmiah itu termasuk menggunakan parameter dari karya-karya terdahulu, dan itu memang belakangan memang sudah dipakai oleh beberapa mahasiswa. Cuman dengan cara seperti itu, apakah ada signifikansinya antara kemauan kita dengan apa yang kita ambil dari jurnal atau karya-karya terdahulu? Sebab hal ini justru menurut saya kok terjadi ada satu hal yang mungkin kesenjangan antara kemauan kita dengan apa yang ada, yang sudah ditulis oleh para peneliti terdahulu. Dan kemudian kalau ini diaplikasikan ke dalam penelitian kita sebagai guru, yaitu PTK, apakah punya relevansinya, Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diterbitkan memang banyak juga penerbit-penerbit itu yang nakal, memang iya ya, karena ujung-ujungnya mereka cari duit ya. Jadi cara terbaik adalah ya, yang sulit memang menembus penerbit-penerbit yang top, itu sulit memang menembus. Ada cara lain lagi, yaitu penerbit asing. Mereka itu sering menawarkan dan mudah ya, tapi memang berbayar. Dan yang asing ini banyak yang terindeks. Jadi intinya itu kalau memang tulisan kita mau dilindungi, itu harus diterbitkan ya. Jadi ketika ada tulisan orang yang kontennya sama, kita bisa komplain. Kemana komplainnya? Memang kalau secara hukum pun bisa, cuma kan nambah kerjaan ya. Bisa dibuat saja di online ya, kalau memang yakin, karena sekarang bisa ITE ya kan, atau ya bisa tapi itu kalau jurnal ya, predatory jurnal. Kalau kita cari di Google ada predatory jurnal, nanti dapat website para aktivis yang mengidentifikasi jurnal-jurnal penipu. Jadi kita bisa laporkan, mereka nanti akan masukkan kalau memang itu terbukti ya. Apalagi kalau jurnal kita direproduksi misalnya ya. Jadi pengaduannya kalau ke yang membahayakan lagi sebetulnya ke Dikti. Kalau pelakunya itu memang dosen, itu bisa kena ya, bisa kena. Makanya kita hati-hati ya, apalagi kalau kita terdaftar sebagai guru dan dosen. Jadi kalau ada publikasi kita yang jelek, kemudian plagiat, kalau kita laporkan ke Dikti, itu nanti kena ya. Jadi banyak di USU ada beberapa orang yang kena kemarin, kena blacklist, walaupun jadi profesor juga akhirnya ya. Karena dia begini, dia orang apa, kemudian ada yang minta bantu terbitkan ya, dibantu berbayar, kemudian namanya dia masukkan, dihajar semua gitu, jadinya banyak publikasinya. Terus ada yang juga mohon maaf demi dapat insentif ya, menghalalkan cara-cara sebenarnya ada juga ya. Jadi pelaporannya kalau secara hukum repot nanti secara hukum repot, tapi kalau secara online selama itu kuat mudah-mudahan bisa. Tapi kalau mau ke yang ini bisa. Tadi pertanyaan kedua Pak? Yang Pak terakhir ya. Mafia jurnal. Saya juga berkawan sama mafia. Saya juga ada berkawan sama mafia. Ya, maksudnya bukan supaya saya jadi pelanggannya, tidak. Supaya saya pun bisa mendeteksi. Contohnya kemarin ada kasus klaim, tapi mungkin nggak perlu sampai keluar. Tapi sampai miliar klaimnya, klaim insentif.
Jadi ada indikasi ya. Jadi kita, Bang, kalau mau beli jurnal kisah tuh kemana? Ya, kalau orang lain nanya nggak akan dikasih. Tapi karena kita berteman kan, kenapa Pak mau beli ya? Ketawa aja kita nggak mau dia menjauhi kita kan. Alah, ini mau nanya aja. Ada kasus mungkin. Oh ini Pak, kalau mau beli di sini, kasih websitenya. Tulisan Rusia, website Rusia. Ya. Jadi memang betul jurnal-jurnal yang terkenal yang top-top pun ada masuk di situ. Karena duit. Ya. Jadi bisa berbayar. Nah, jadi ya berteman sama mafia supaya tahu apa yang dimafiain. Nah, jadi banyak Pak, mafia jurnal banyak Pak, banyak di Medan ini juga banyak. Bapak yang kedua. Pak Afif tadi bisa diulang tadi Pak, kedelay pula nih. Sorry Pak. Iya. Iya Pak, kalau kita punya penelitian terdahulu bisa direproduksi memang, bisa direproduksi tapi dengan pendekatan yang baru lah Pak ya. Intinya itu jangan mempublikasi ulang bulat-bulat ya. Kemudian ketika kita mengkaitkan dengan penelitian, misalnya kita punya data jelek, sedikit, data kita sedikit, tapi kita mau naik pangkat ya. Itu memang bisa dikombinasikan dengan data orang ya, penelitian terdahulu ya, tapi kita harus ada sedikit kontribusi, walaupun sedikit ada kontribusi. Kalau yang dikaitkan dengan PTK Pak ya, PTK apa itu Pak? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas Pak. Pak, selama penelitian itu memiliki kebaruan ya, ketika diaplikasikan ya itu bisa dipublikasikan, apalagi penelitian yang bisa diterapkan Pak ya. Jadi itu sangat baik. Jadi kalau Bapak punya paper yang tertentu, jangan buru-buru terbitkan ke jurnal-jurnal biasa, karena jurnal-jurnal di luar pun banyak yang menghargai itu. Saya kira memori saya sedikit mungkin saya makan ikan asin dulu tapi maksa untuk belajar. Jadi enggak terlalu banyak ingat saya Pak. Jadi kira-kira itulah saja Pak yang lebih kurang, mohon maaf kalau kontak langsung ngopi di mana kita Pak. Ya, saya hobi ngopi. Yang kedua saya bingung hobi apa, tapi kemarin ngikut mancing enak juga rupanya. Jadi kalau yang seperti itu enak Pak. Ya, ngobrolnya. Terima kasih saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.